Oke, eh, kita bahas ini ya, soal dari gurunya kalian. Jadi pertama, nomor 1, dia ada ngomong, diketahui garis G 2x min 3y sama dengan 8 dan garis L adalah ini. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat pada titik potong. Garis bawah di titik potong kedua garis. Untuk mencari titik potong kedua garis, itu berarti kita perlu melakukan eliminasi. Ya. Kita eliminasi. Misalnya kita mau hilangin Y. Berarti ini dikali 2 dikali 3. Ya. 4x min 6y sama dengan 16. 3x tambah 6y sama dengan min 9. Ditambah 7y sama dengan 7, y-nya 1. Nah, setelah ketemu y-nya 1, kita masukkan ke salah satu persamaan ya. Y-nya 1. Y-nya 1. Berarti kita dapat X-nya min 5. Bentar ya, kok ada yang keliru. Oh, ini 7x ya. Kan kita eliminasi Y, berarti X-nya 1. X-nya 1, berarti Y-nya negatif 2. Ya. Ini yang kita dapat adalah pusat. Ya. Terus, serta dia melalui titik, pusatnya kan di sini, melalui titik 3,-2. Ya. Jadi bisa kita cari jari-jarinya. Tinggal masukin ke persamaan lingkaran. X min 1 Y plus 2 sama dengan R ya, melalui 3,-2. 3 dikurangi 1 jadi 2, ditambah dengan min 2 plus 2, 0. Jadi R-nya R kuadrat sama dengan 4. Jadi R-nya 2. Jadi kita dapat persamaan lingkaran X min 1 ditambah Y plus 2 sama dengan R kuadrat sama dengan 4 ya. Yang B, tentukan koordinat titik potong lingkaran dengan sumbu X. Ya, jadi kalau memotong sumbu X itu langsung Y-nya dinolkan. Ini ya. Y-nya kita ganti 0. 0 plus 2 kuadrat sama dengan 4. Ini ya. Kita jabarkan. X kuadrat min 2x plus 1 ditambah 4 sama dengan 4 ya. Coret. Terus kita faktorkan ya. X min 1 X min 1 berarti X nya 1. Jadi koordinatnya adalah 1,0 ya. Yang C, tentukan garis singgung ya, garis bawah garis singgung di titik potong lingkaran dengan sumbu X. Berarti yang dicari adalah garis singgung di titik 100. Ya. Berhubung 1,0 ini kan titik pada lingkaran, jadi nggak perlu dicek lagi titik tersebut apakah di luar atau pada lingkaran, karena pasti ini pada lingkaran ya. Karena kan tadi ini toh titik potongnya dengan sumbu X. Jadi kita langsung pakai rumus bagi adil. X1 min A X min A ditambah dengan Y1 min B Y min B sama dengan R kuadrat ya. Kita masukin
Pusatnya tadi 1,-2 ya. Berarti 1 kurangi 1 X min 1 ditambah 0 ditambah 2 Y plus 2 sama dengan R kuadrat. Jari-jarinya tadi 2. Ini habis. 2Y plus 4 sama dengan 4. Jadi 2Y sama dengan 0. Berarti Y-nya 0. Ya. Ini. Oke, jadi garis singgungnya adalah Y sama dengan 0. Kita lanjut nomor 2. Diketahui persamaan garis G dan titik A merupakan titik singgung lingkaran. Jadi titik A ini adalah titik singgung lingkaran. Jadi titik A itu titik singgung lingkaran sekaligus titik yang dilalui lingkaran ya. Jari-jarinya 4 gini. Ya. Nah, soal ini kita belum dapat titik pusatnya. Berarti kita harus fokus mencari titik pusatnya ini berapa ya. Jadi misalkan titik pusatnya itu adalah A, B ya. Dari titik pusat ke titik 2,-3 itu kan jari-jari. Jadi kita masukkan ke rumusnya 2 min A kuadrat tambah min 3 min B sama dengan jari-jarinya 16 ini ya. Oke, kita keep dulu ya. Ini sebagai persamaan pertama. Terus setelah itu kita mesti cari persamaan yang kedua. Jarak dari titik ke garis ini itu kan 4 toh. Jadi kita cari jaraknya sama dengan 4 ya. Jadi jaraknya itu rumusnya pakai yang itu ya, A besar A kecil itu. Jadi A besarnya 3, B besarnya 4, C besarnya 6. 3A tambah 4B tambah 6 per akar 9 tambah 16 sama dengan jari-jarinya 4 ya. Tiga A plus 4B plus 6 sama dengan 20 ya. Ini persamaan yang kedua. Oke, sampai sini berarti kita harus cari berapa nilai A, berapa nilai B ya. Ini agak panjang ya teman-teman. Berarti nanti ini kan mutlaknya sama dengan 20. Berarti ada dua kemungkinan, 3A plus 4B plus 6 itu nilainya 20, atau 3A plus 4B plus 6 sama dengan min 20. Jadi ini persamaan 2A, ini persamaan 2B. Ya. Setelah itu kita coba substitusi ya. B-nya 14 dikurangi 3A per 4. Ya, kita masukkan ke sini. Ke persamaan ini.
2 min A kuadrat dikurangi ditambah min 3 dikurangi B. B nya diganti 14 min 3A per 4 kuadrat sama dengan 16 ya. Ada cara yang lebih gampang nggak ya? Ini kita sederhanakan dulu. Min 12 dikurangi 14, min 26 plus 3A per 4. Min 4A plus A kuadrat ditambah 26. 26 kuadrat. 676 min 26 kali 3 kali 2 negatif 156A plus 9A kuadrat dibagi dengan 4. Kita kali 4 semua persamaannya 16 min 16A plus 4A kuadrat A kuadrat minus 171A 676 tambah 16 dikurangi 64 628 sama dengan 0 ini ya. Terus setelah itu kita faktorkan ya. Kalau kita dapatkan akarnya ini. Hitungannya benar nggak ya? Oh, ini min 172. Kita coba lagi. Betul nggak ya? Oh, ini per 16 ya. Wait, ini per 16. Jadi ini 64, ini 64, ini 16. Ini 256. Coba ini. Jadi 25A kuadrat min 156 tambah 164 220A 676 tambah 64 dikurangi 256 484 sama dengan 0. Coba kita faktorkan.
Berarti 5A min 22. 5A min 22. Berarti A-nya 22/5 ya. Nah, kalau A-nya 22/5, kita cari nilai B-nya. 14 min 3 kali 22/5 dibagi 4. 14 dikurangi 66/5 dibagi 4. 70, 4/5, 1/5 berarti. Ya, berarti koordinatnya 22/5, 1/5 ya. Jari-jarinya 4. Jadi persamaan lingkarannya kita dapat X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Ini kita baru ketemu yang bagian 2A ya. Berikutnya nanti dicari sendiri bagian yang 2B. Berarti B-nya min 26 dikurangi 3A/4. Gini ya. Nanti ini juga disubstitusi ke persamaan 1 ya. Oke. Terus kita lanjutkan nomor 3. Diketahui persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus bla bla bla. Tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari. Jadi pakai rumus saja. Min A/2 min B/2 min 3,4 ya. Jari-jarinya A kecil tambah B kecil dikurangi C. Berarti 9 ditambah 16 dikurangi 19. Berarti akar 6 ya. Yang B, koordinat memotong lingkaran dengan sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu X itu Y-nya 0 ya. Tinggal kita cari aja kalau Y-nya 0. Difaktorkan ya. Dikali 19 ditambah 6. Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti pakai rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Min 6 plus minus akar 36 dikurangi 76, negatif 40. Ternyata dia negatif akarnya, berarti dia tidak ada titik potong ya. Terus memotong sumbu Y, X-nya diganti 0. Berarti Y kuadrat min 8Y plus 19 sama dengan 0 ya. Pakai rumus ABC juga. Min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 19 per 2A. 64 dikurangi 76 ternyata juga negatif ya, per 2. Jadi tidak ada titik potongnya. Dengan sumbu Y. Terus untuk yang C, tentukan persamaan lingkaran L2. Ada kata-kata yang sepusat dengan L1 dan menyinggung garis X plus Y sama dengan min 3 ya. Sepusat berarti pusatnya adalah sama. Untuk lingkaran 1 tadi pusatnya itu di min 3,4 gini ya. Jadi lingkaran 2
sama juga, min 3,4 menyinggung garis X plus Y sama dengan min 3 ya. Ini ada kata-kata menyinggung. Jadi kalau menyinggung berarti kita masukin ke rumus mutlak ya. A besar A kecil ya. Oh ya, persamaannya ini harus dipaksa ke 0 ya. Jadi min 3 dipindah ke kanan jadi plus 3 ya. A besar A kecil, B besar B kecil, plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi min 3 tambah 4 tambah 3 itu 4 per akar 2 mutlak, berarti 2 akar 2 ya. Jadi masuk ke bentuk umum lingkaran X plus A, X min A tambah Y min B sama dengan R kuadrat, 2 akar 2 di kuadrat 8 ya. Oke, ini nomor 3. Terus kita lanjut nomor 4. Nomor 4 disuruh mencari persamaan lingkaran dengan diameter AB ya. Jadi kalau harusnya kalau sudah diketahui diameter AB, dia nggak perlu ngomong ini ya. Ya. Jadi dia nggak perlu ngomong 2,1 ya. Jadi bisa langsung dicari pusat lingkarannya. Ingat ya ini ya, untuk mencari pusat lingkarannya ada di posisi tengah-tengah AB. Berarti X1 tambah X2 dibagi 2, Y1 tambah Y2 dibagi 2. Jadi koordinatnya 2, min 3. Diameternya akar dari X2 min X1 ditambah dengan Y2 min Y1. Jadi 8 kuadrat tambah 0. 8. Jadi dimana diameter kan 2 kali R ya. Jadi R-nya ketemu 4. Masukkan ke persamaan lingkaran. Yang B, tentukan persamaan garis singgung yang tegak lurus ya. Nah, untuk tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini cari gradiennya dulu. Ya. Gradiennya harus X sama dengan ya. 3X min 6 sama dengan 2Y. Berarti Y sama dengan 3X min 6 kita bagi 2. Berarti gradien satunya 3/2. Karena tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Berarti tinggal kita balik min 2/3. Terus tinggal masukkan ke rumus garis singgung. Y min B MX min A plus minus jari-jari akar M kuadrat ditambah 1 ya. Kita masukkan. Tadi pusat lingkarannya ada di 2, min 3. Jari-jari lingkarannya ada di 4. Jadi Y plus 3 sama dengan min 2/3 X min 2 plus minus jari-jari ada di 4 akar M kuadrat plus 1 min 2/3 kuadrat ditambah 1 ya.
tambah 4/3 ditambah 4/9 ditambah 1, berarti 13/9 ya. Akar dari 13/9 ya. Berarti ini 13/9 boleh dikeluarkan ya. Akar 13 kali per 3 ya. Berarti ini kita kali 3 semua. 3y plus 9 sama dengan min 2x plus 4 plus minus 4 akar 13. Ini min 5 plus minus 4 akar 13 ya. Ini rumus garis singgungnya. Terus yang C, tentukan garis singgung L1 yang melalui titik min 1,1 ya. Kita tulis dulu persamaan lingkarannya. X min 2 Y plus 3 sama dengan 16. Disuruh mencari garis singgung melalui min 1,1. Ya. Jadi harus diukur dulu. Min 1,1 ini titik apa? Titik singgung atau titik luar. Jadi kita cek ya. Min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. 25 16, berarti ini lebih besar ya. Lebih besar berarti koordinatnya ada di luar lingkaran. Oke, kalau di luar lingkaran berarti kita mesti nyari yang namanya garis polar ya. Garis polar berarti x1 min A, x min A ini kan. Hati-hati ya, garis polarnya enggak x1x tambah y1y sama dengan r kuadrat. Ya, ini kalau lingkarannya bentuk paling gampang x kuadrat plus y kuadrat. Tapi kalau lingkarannya bentuknya x min A ya garis singgung garis polarnya ini ya. X1 min A, x min A itu ya. Min 1,1 min 3 dalam kurung x min 2 tambah dimasukkan 1 4 y plus 3 sama dengan 16. Gini ya. Jadi min 3x plus 4y sama dengan min 2 ya. Terus setelah itu garis ini kita masukkan lagi ke persamaan awal ya. Agak panjang ya. Kita cari y sama dengan aja deh 3x min 2 per 4 ya. Kita masukkan x kuadrat min 4x plus 4 ditambah 3x min 2 per 4 ditambah 3 ini jadi berapa? Disamakan menyebut 12. Jadi 3x plus 10. Ya, 12 per 4 kan ini. Per 4 kuadrat sama dengan 16. Ya. Kita jabarkan. Dikali 16 semua. Dua puluh lima x kuadrat min 4x 164 dikurangkan dengan 256
min 92 sama dengan 0 ya. Nah, ini kita cari faktornya. Dicoba-coba ya. Apa ini faktornya? 25x sama x, coba 492. 92 itu 2 kali 46. Coba ini 2, ini 46. Ini 46x, ini 50 ya. 46 sama 50. Mungkin hasilnya 4. Oh ya, bisa ya. Oke. Berarti ini min, ini plus gitu ya. Jadi x sama dengan min 46 per 25. X sama dengan 2. Ya. Sekarang kita hitung yang gampang dulu. Untuk x sama dengan 2, y-nya dimasukin lagi ke garis polarnya. Garis polarnya kan ini ya. 3x min 2 per 4. Oh, 1 ya. Jadi ini koordinat titik singgungnya 2,1. Terus titik satunya min 46 per 25 dimasukkan. Tiga kali min 46 per 25 dikurangi 2 per 4. Dapatnya min 47 per 25. Jadi koordinatnya min 46 per 25 sama min 47 per 25. Setelah ketemu garis polar, berarti kita harus cari garis singgungnya lagi ya. Garis singgungnya dengan cara bagi adil lagi. Nah, rumus ini ya yang dipakai. Rumus ini. X1 min 2, X min 2 ditambah dengan Y1 plus 3, Y plus 3 sama dengan 16 ya. Titik koordinat yang pertama 2,1 dimasukkan. 2 min 2, X min 2 1 plus 3, Y plus 3 sama dengan 16 ya. Ini 0. 4Y plus 12 sama dengan 16. Jadi Y sama dengan 1 ya. Terus berikutnya min 46,25 sama min 47,25 dimasukkan. Min 46 per 25 dikurangi 2 ditambah min 47 per 25 ditambah 3 dikalikan Y plus 3 sama dengan 16 ya. Nanti ini disederhanakan. Disederhanakan sendiri ya. Oke. Memang begitu ya. Kalau diketahui titik di luar ini memang gak panjang. Jadi setelah ketemu garis polar, substitusi, terus ketemu titik singgung, baru dicari garis singgungnya ya. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 itu ada dua lingkaran. Diketahui lingkaran L1 dan lingkaran L2. Tentukan kedudukan dua lingkaran. Nah, kedudukan dua lingkaran ini ada 3 ya yang penting. Jadi yang pertama itu berpotongan, berjauhan, sama bersinggungan ya. Kalau berpotongan ini berarti jarak pusatnya dia lebih kecil daripada jumlah jari-jarinya. Kalau berjauhan itu jarak pusatnya lebih besar dari jumlah jari-jarinya. Kalau bersinggungan berarti sama dengan.
ya. Ya, mestinya ada lagi sih bersinggungan dalam ya. Kalau bersinggungan dalam itu jarak pusatnya sama dengan R1 min R2. Selisih jari-jarinya. Berarti kita kupas satu-satu dulu. 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 8x plus 12y min 24 sama dengan 0 ya. Ini kita bagi 2. Untuk persamaan lingkaran depannya harus 1 ya. Jadi kalau ada angkanya harus dibagi dengan angka itu ya. Berarti pusatnya 2, min 3. Jari-jarinya akar dari A kecil, B kecil dikurangi C. Akar dari 25, ini 5 ya. Terus lingkaran yang kedua juga sama, berarti kita cari pusat dan jari-jarinya. Pusatnya ada di 3,2, jari-jarinya ada di 3 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurangi min C gitu ya. Jadi tambah C 3, berarti ini 16. Itu ada di 4 ya. Terus setelah itu kita nyari yang namanya jarak pusat. Jarak pusat berarti akar dari ini ya, antara pusat 1 sama pusat 2 kita Pitagoras ya. X2 min X1 ditambah dengan Y2 min Y1. 1 ditambah 25. Ya, betul ya. Akar dari 26. Berarti kalau kita lihat dari sini, jarak pusat kita itu lebih kecil dibandingin sama ini ya, 5 tambah 4 dulu. Oh, ini 9. Dia lebih kecil ya. Berarti kalau lebih kecil berarti dia berpotongan ya. Jadi lingkarannya berpotongan. Ya. Terus untuk yang B dicari koordinat titik potong kedua lingkaran. Nah, mencari koordinat titik potong gimana? Berarti kita mesti nyari garis ininya dulu, garis persekutuan ya. Garis persekutuan itu tinggal lingkarannya dieliminasi ya. Lingkaran pertama tadi ini, lingkaran kedua ini plus ya. Lingkaran yang kedua adalah ini. Nah, ini kita eliminasi, dikurangkan aja. Berarti 2x tambah 10y min 9 sama dengan 0 ya. Memang angkai jelek-jelek ya. Oke. Berarti ini ketemu garis, terus nanti kita harus substitusi ke persamaan lagi ya. Jadi 2x sama dengan min 10y plus 9. Jadi x sama dengan min 10y plus 9 per 2 ya. Ini nanti dimasukkan lagi ke salah satu lingkaran ya. Ini coba kita pakai yang lingkaran yang pertama ya. Lingkaran yang pertama aja. Min 10y plus 9 per 2 ditambah y kuadrat
min 4 kali coba kita kuadratkan. A kuadrat min 2AB 180Y plus 81 dibagi 4. Ini boleh dicoret. 1, 2 plus 20Y min 18 plus 6Y min 12 sama dengan 0. Kita kali 4 semua. 26 kali 4 plus 104Y 30 kali 4 min 120 sama dengan 0 ya. 104Y kuadrat minus 284Y 81 dikurangi 120 min 39 sama dengan 0 ini. Oh, angkanya tidak. Angkanya jelek ya. Bentar ya. Ini harus cari juga ini. Apakah ada yang keliru ngitungnya ini? X min 10Y plus 9 per 2 dimasukkan. Betul ya, 2AB kuadrat kali 4 semua. Ini kali 4 berarti 80Y min dikali 4 72 dikali 4 24Y min 48. Ini berapa? Oh, ini yang keliru. Min 180 ditambah 80 itu min 100 tambah 24. Itu bentar, min 100 tambah 24 berarti min 76Y. 1 ini betul nggak ini ya? 81 dikurangi 72 dikurangi 48 min 39 betul. Di Y-nya jelek ya ini ya. Nanti ketemu Y1 berapa, Y2 berapa gitu ya. Terus nanti dimasukkan ke sini. Nanti kita ketemu X1 berapa, X2 berapa ya. Pakai rumus ABC ya. Oke. Terus tak lanjutkan yang C. Tentukan tempat kedudukan titik C. Ini nggak bisa kita lanjutkan karena yang 5B-nya harus tahu dulu ya. Bentar. Mungkin Hugun ada salah hitung. Kita cek lagi ya.
Coba kita buktikan pakai ini aja ya, pakai Desmos ya. X kuadrat plus Y kuadrat min 4 plus 6 min 12. Itu lingkaran yang pertama sama dengan 0 ini ya. Lingkaran yang kedua X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat min 6 min 4 plus min 3. Dengan oh iya, memang angkanya jelek ya. Ini berapa? Oke. Ya, memang angkanya jelek. Y1, Y2 ini. Nanti setelah ketemu Y1, Y2, ketemu X1, X2. Oke, ya. Coba tanya guru kalian aja, ini angkanya jelek ini, nggak bisa dilanjutkan yang C. Ya. Oke, ini 5 nomor pertama ya. Gila ya. 47 menit tuh. Lumayan.